Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Media Semansa Wadopi, yaitu Spektra, Pusat Kreativitas dan Media Semansa, tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai tentang inspirasi dan kegiatan menarik lainnya yang ada di sekolah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu penting yang telah memenangkan sebuah prestasi dari Porkap, cabang olahraga Taekwondo. Bisa perkenalkan dulu mulai dari... Ya, perkenalkan nama saya Alfa Brian Tangirandan dari kelas 10C. Perkenalkan nama saya Nurul Agustina dari kelas 10A. Dan saya Muhammad Syaifullah Yusuf dari 11B. Dan saya selaku podcaster, perkenalkan nama saya Kasmariani Zalika Suci dari kelas 10C yang akan memberi beberapa pertanyaan untuk narasumber kita hari ini. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, mungkin bisa diceritakan dulu apa yang membuat kalian termotivasi untuk ikut taekwondo di cabang olahraga taekwondo di Porkap tahun 2025 ini? Ya, saya jawab. Kalau dari saya sendiri, saya cuman ingin ikut-ikut saja karena ingin menambah cabur yang saya sering ikuti dan memberi tambah fisik yang lebih mantap dari itu saja. Ikut-ikut saja. Ikut saja. Baik, dari saya melanjutkan cabang olahraga ini karena saya pernah ikut 2018 dan awal saya ikut itu kayak seru. Jadi saya lanjutlah sampai sekarang. Lanjut. Dan ternyata menang juga. Ternyata menang. Bagi saya termotivasi itu karena saya menonton dari internet banyak yang mendapatkan kayak dihargai begitu kalau dapat prestasi. Makanya saya tertarik dan banyak teman saya juga yang saya lihat, makanya saya tertarik. Oh iya, tergantung dari pertemanan juga ya. Iya. Jadikan contoh ya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana persiapan kalian sebelum mengikuti lomba tersebut? Ya, sangat maksimal karena kita tahu lawannya kita juga pasti latihan lebih keras juga, jadi kita sama-sama latihan yang keras agar dapat hasil yang baik. Oke, persiapan saya sama, latihan yang lebih lagi, fisiknya juga harus tetap dijaga, pola makannya, tidurnya, begitulah. Mungkin bagi saya persiapan yang paling penting itu fisik ya. Percuma pintar main kalau fisik kurang ya tetap kalah. Sekali ya, betul. Jadi saya lebih fokus kepada fisik dulu sebelum bertanding. Iya. Cuma juga bisa kalau misalkan kita tidak sehat ya. Iya. Betul. Tumbang duluan. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda dapatkan dari pengalaman selama mengikuti lomba tersebut? Pengalaman, ya dapat pelajaran baru, teknik baru yang sebelumnya belum diketahui bisa keluar di saat pertandingan yang dipelajari, dan pengalamannya juga ya sangat baik karena sudah dapat medali juara juga bersama teman-teman, ya pengalamannya sangat baik. Boleh dikasih lihat medalinya? Ya. Guys. Nah ini guys medali yang mereka dapatkan dari hasil melawan orang-orang hebat juga dari sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah mereka mendapatkan medali tersebut. Ya, boleh dilanjut pengalamannya. Bagi saya pengalaman yang saya dapat itu banyak ya. Salah satunya saya tahu cara bela diri, saya bisa mendapat banyak teman. Yang lebih penting itu orang tua saya bangga, itu saja. Nah itu betul, doa dari orang tua juga pastinya. Terus bagaimana kalian menghadapi tekanan saat bertanding di Porkap? Tentunya pasti ada masa-masa di mana kalian itu merasa kayak capek kayak lawannya berat gini segala macam. Bagaimana itu? Bagaimana cara kalian menyelesaikan perasaan-perasaan yang membuat kalian mungkin jadi kurang pede atau merasa kayak saya pengen nyerah aja deh begitu? Kalau dari saya pede aja sih, soalnya ya lawannya juga setara, jadi pede aja. Baru banyak dukungan yang harus diselesaikan, harapan orang tua, jadi pede mau menang. Ya, kalau dari saya pede-pede saja karena ya sudah lumayan lama, sudah mentalnya ya sudah terlatih lah dari awal gitu.
Ya, Nurul Agustina ini juga ini Paskib tahun 2025 ya guys. Jadi dia sudah mulai yang mentalnya kuat. Oh iya, ini juga mereka berdua ini narasumber kita sekaligus prestasinya lumayan ya guys di sekolah ini. Mereka adalah Paskibra. Paskibra kecamatan ya? Iya. Kecamatan Bahodopi tahun 2025 kemarin, dan sekarang mereka memenangkan medali Porkap Taekwondo lagi di tahun yang sama ya guys. Mereka hebat sekali, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, calon paskib selanjutnya juga berada di sini. Insya Allah kabupaten ya. Amin, amin. Insya Allah ya, doakan saja. Oke. Bagaimana sih cara kamu menghadapi tekanan saat mau memulai lomba dalam hari tersebut, di hari tersebut? Mungkin cara saya sih, saya minta bantuan dari pelatih sih. Iya. Membantu apa ya, melatih mental begitu. Iya, Supaya mental. pas turun pertandingan itu tidak down mental. Iya, karena Karena- pasti penontonnya banyak ya. Percuma juga jago kalau down mental. Betul. Jadi tidak pede ya. Jadi Tidak grogi. Hilang anunya. Iya, langsung hilang percaya diri di lapangan itu sangat wow, sangat-sangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rencana kalian setelah mengikuti Porkap seperti sekarang tahun 2026 ini, apa rencana kalian selanjutnya? Apakah kalian masih ingin lanjut di tahun ini ikut lomba Porkap untuk tahun ini, atau kalian misalkan pengen pindah ke prestasi yang lain? Siapa tahu kalian contohnya seperti ini, pengen fokus di Paskib ya. Bisa diceritakan? Kalau mau soal fokus Porkap tahun ini, Porkapnya tahun 2008 lagi ya? 28, 27. Oh, tidak ada tahun ini ya? Tahun ini tidak ada. Namun kalau soal event-event banyak. Jadi kalau soal event saya tetap ikut, tambah prestasi ya, Iya, bagus. tambah pengalaman yang baik juga. Yang Rencananya kamu setelah mengikuti Porkap tersebut? rencana saya ingin lebih mantap lagi buat mengalahkan lawan. Soalnya kemarin lawannya cukup berat, cukup Iya, berat. iya. Jadi lebih biasa lagi, dan ya kalau ada event lagi Pasti lagi. Pede guys, karena Pede, sudah pede. menangin 2 kali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin rencana saya lebih fokus ke latihan untuk persiapan Popda nanti ya. Oke. Dan masih ada event-event yang akan datang ini, saya akan Iya. lebih mempersiapkan diri untuk latihan. Baik, itu saja. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dukungan tim dan pelatih itu menurut kalian penting nggak untuk performa kalian? Ya, kalau saya sangat penting. Tanpa mereka kita tidak bisa sendiri. Iya. Ya, itu saja. Dan Kalau teman-teman yang lain juga ya. Lingkungan teman-teman kalian latihan juga pasti mendukung. sudah tentu ya kalau soal itu. Sama-sama ingin menang. Iya, betul. Membanggakan sekali. nama tempat latihan sama Nama sekolah saya. juga. sekolah Mudojang. Oke. Terus apa yang kalian pelajari tentang kekalahan atau kesalahan saat kalian berlomba? Kalau kesalahan atau kekalahannya, Iya, kesalahan atau kekalahan. mungkin kekalahan itu bisa terjadi kalau seperti apa ya? Selalu kami bela. Ya, kalau Kesalahan- kesalahan kita dari diri sendiri. Kesalahan, kesalahan. Misal kalau kalian lagi di lapangan kan tiba-tiba melakukan kesalahan, terus kalian berpikir, aduh nanti kalah ini kalau kayak begini, begitu. Bukan, kalau saya sih bukan kesalahan, tapi kayak Pakai bahasa yang mudah keluar saja. Kesalahan. kesalahan. Atau justru tidak melakukan kesalahan sama sekali. Biasa, Melakukan. tapi kesalahannya itu tidak terlalu fatal akibatnya. Oh Seperti iya. kesalahan bagaimana ya? Misalnya ini ingin bertanding, tapi kita sudah makan, nanti oleng di matras. Oh, berarti kalau sebelum bertanding gitu tidak boleh Tidak boleh makan dulu. makan. Boleh. Jangan berarti sampai Seperti saya pingsan. melihat di matras. Ya. Semangat nih Sebelum, guys. sebelum makan lihat bagan, siapa tahu masih lama boleh makan. Jadi Oh, guys, ya tergantung waktunya ya. Iya. Kalau sudah mau lomba tidak boleh langsung makan Iya. gitu. Oke. Berarti penting juga ya untuk kalian, siapa tahu teman-teman ada yang pengen ikut juga. Ini bisa jadi cara-cara untuk kalian menang. Terus selanjutnya
Bagaimana sih cara kalian menghadapi lawan yang lebih kuat di Porkap tersebut? Seperti yang kalian bilang ada yang lawannya lumayan berat begitu. Gimana sih cara kalian bisa mengatasi itu? Mungkin lebih pede aja sih. Jangan sampai kelihatan lebih culun. Karena nanti musuhnya apa ya? Nanti kayak diremehkan ya? Iya. Ah, betul. Jadi langsung digosok lah. Digosok lah. Jadi samsak. Oke, berarti kita harus geragas ya? Iya, harus Kita geragas. harus geragas. Oke, betul. Terus pertanyaan terakhir nih penutupnya. Pesan kalian untuk atlet-atlet taekwondo lain atau mungkin untuk cabang olahraga yang lain, bukan hanya taekwondo saja, yang ingin di World Cup di tahun berikutnya 2028 nanti, bisa disampaikan pesannya untuk mereka atau kepada penonton? Ya, dari saya dulu pesan saya cukup konsisten aja latihannya, karena tanpa konsisten kita tidak dapat hasil yang maksimal, dan tetap berusaha karena berusaha juga akan mendapat hasil yang baik. Itu saja. Oke, dari saya jangan lupa ibadah, berdoa, berdoa paling utama, support orang tua, doa orang tua juga, minta restu, penting banget itu sih dari saya. Kalau dari saya itu perbanyak saja latihan. Contohnya seperti dia bilang tadi, ibadah itu lebih penting. Iya, ibadah, Ibadah berdoa. supaya menang. Iya. Kalau tidak dikasih menang. Ya udah. Jangan galau. Baik itu saja. Oke, terima kasih. Oke guys, itu dia penampilan narasumber dan semua cerita-cerita yang mereka berikan kepada kita untuk hari ini. Semoga pesan dan kesan yang mereka berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan penonton-penonton di luar sana, untuk teman-teman yang mau ikut lomba Porkap di tahun berikutnya, tahun 2028 ya. 2028, semoga kalian bisa menang juga, dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk narasumber kita yang hebat hari ini. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan podcast menarik berikutnya di Tim Spektra, Pusat Kreativitas dan Media Semansa di episode selanjutnya. Bye bye.